Hai, teman-teman. Selamat datang di petualangan bawah laut kita. Kita intip dunia bawah laut yuk. Ada banyak hal menarik yang bisa kita temukan di sana. Di lautan yang luas, ada dunia kecil yang tidak terlihat mata kita loh. Dunia ini penuh dengan kehidupan mikroskopis. Dunia ini dihuni oleh makhluk-makhluk kecil yang disebut plankton. Mereka sangat penting bagi ekosistem laut. Plankton itu seperti tanaman dan hewan yang sangat kecil. Mereka melayang-layang di air dan ikut arus laut. Mereka ada di mana-mana. Walaupun kecil, plankton sangat penting loh untuk kehidupan di laut. Mereka adalah fondasi dari rantai makanan laut. Mereka adalah makanan utama untuk banyak hewan laut, dari ikan kecil sampai paus besar. Tanpa plankton, banyak hewan laut tidak akan bisa bertahan hidup. Ada dua jenis plankton utama, fitoplankton dan zooplankton. Keduanya memiliki peran yang sangat penting. Nah, fitoplankton ini seperti tumbuhan. Mereka bisa membuat makanan sendiri melalui proses fotosintesis. Kalau zooplankton seperti hewan, mereka makan plankton lain untuk hidup. Mereka adalah pemangsa kecil di dunia mikroskopis. Hebatnya, plankton juga menghasilkan oksigen yang kita hirup dan membersihkan udara kita. Mereka adalah pahlawan tak terlihat. Tanpa plankton, laut dan bumi kita akan berbeda jauh. Kehidupan seperti yang kita kenal mungkin tidak akan ada. Plankton hidup di berbagai tempat di air, mulai dari lautan luas sampai danau kecil yang tenang. Mereka adalah makhluk mikroskopis yang sangat penting bagi ekosistem air. Kebanyakan plankton hidup di bagian atas laut yang terkena sinar matahari. Di sini, mereka bisa mendapatkan energi yang mereka butuhkan untuk bertahan hidup. Di sana, fitoplankton bisa membuat makanan dengan bantuan sinar matahari melalui proses fotosintesis yang juga menghasilkan oksigen. Zooplankton juga hidup di sana. Mereka memakan fitoplankton dan makhluk kecil lainnya, menjaga keseimbangan ekosistem. Ada juga plankton yang hidup di laut dalam yang gelap, jauh dari jangkauan sinar matahari. Mereka sudah terbiasa hidup di tempat yang gelap, dingin, dan bertekanan tinggi, menunjukkan adaptasi luar biasa. Suhu air, kadar garam, dan banyaknya makanan mempengaruhi keberadaan plankton. Faktor-faktor ini menentukan di mana mereka bisa hidup dan berkembang biak. Kalau kondisi lingkungan berubah, jumlah plankton bisa tiba-tiba meledak banyak loh. Fenomena ini dikenal sebagai bloom plankton dan bisa mempengaruhi seluruh ekosistem air. Plankton punya cara berkembang biak yang unik dan beragam. Fitoplankton berkembang biak dengan membelah diri menjadi dua. Zooplankton punya dua cara, bisa seperti fitoplankton atau bertelur seperti ikan. Telur-telur ini akan menetas menjadi bayi plankton, lalu tumbuh dewasa. Plankton memang umurnya pendek, hanya beberapa hari sampai beberapa minggu. Tapi, mereka berkembang biak dengan cepat loh. Kemampuan berkembang biak dengan cepat ini penting untuk menjaga keseimbangan ekosistem laut. Karena plankton adalah makanan utama banyak hewan laut, jumlah mereka yang banyak membantu menjaga kehidupan laut yang beragam. Meskipun kecil, plankton punya banyak rahasia yang menakjubkan. Mereka adalah makhluk yang sangat penting bagi kehidupan di bumi. Tahukah kamu kalau fitoplankton menghasilkan lebih banyak oksigen daripada semua hutan di bumi? Hebat ya! Mereka adalah paru-paru sejati planet kita. Ada juga zooplankton yang bisa naik turun ratusan meter di laut setiap hari untuk mencari makan dan menghindari pemangsa. Perjalanan mereka sangat luar biasa. Bahkan, beberapa plankton bisa mengeluarkan cahaya sendiri loh. Keren banget kan? Cahaya ini sering terlihat di malam hari di lautan. Plankton juga berperan penting dalam menjaga iklim bumi. Mereka adalah bagian dari rantai makanan yang sangat kompleks. Fitoplankton menyerap karbon dioksida dari udara saat membuat makanan. Proses ini sangat penting untuk mengurangi gas rumah kaca. Ketika mereka mati dan tenggelam ke dasar laut, karbon dioksida tersebut ikut tersimpan di dasar laut. Ini membantu mengurangi jumlah karbon dioksida di atmosfer. Proses ini membantu menjaga suhu bumi tetap stabil. Tanpa plankton, iklim kita bisa berubah drastis. Plankton adalah awal dari rantai makanan di laut, seperti pondasi rumah. Fitoplankton, si produsen makanan, mengubah sinar matahari menjadi makanan. Zooplankton memakan fitoplankton, lalu ikan kecil dan hewan laut lainnya memakan zooplankton. Ikan besar, burung laut dan mamalia laut kemudian memakan ikan-ikan kecil tersebut. Jika jumlah plankton berkurang, semua hewan laut akan terkena dampaknya, seperti rumah yang runtuh tanpa pondasi.
Walaupun kecil, plankton sangat penting untuk bumi dan kita semua. Mereka menghasilkan oksigen, membersihkan udara, dan menjadi makanan bagi banyak makhluk hidup di laut. Sayangnya, polusi, perubahan iklim, dan pengasaman laut mengancam kehidupan plankton. Kita harus melindungi plankton dan tempat tinggal mereka agar anak cucu kita bisa merasakan manfaatnya. Dengan memahami dan menghargai peran penting plankton, kita bisa membuat pilihan yang lebih baik untuk melindungi laut dan bumi kita.